Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, Mi Ibra siap-siap OTW ke sekolah untuk melaksanakan seminar PTK 4C. Doakan ya guys, semoga lancar dan semoga cita-cita aku untuk ke 4C diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat berpuasa. Kita nyatakan dimulai. Barangkali itu saja saya mendoakan Bapak dan Ibu kita semua selalu sehat dan dilindungi. Semoga puasa kita tahun ini lebih berkah daripada tahun sebelumnya. Amin. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita memperoleh nilai yang baik. Tetapi pada kenyataannya sebelum dilakukan tindakan siklus 1 dan siklus 2, nilai pada pemahaman wacana ini di bawah ke standar ketuntasan minimal. Untuk itulah dirasa perlu untuk mencari metode yang alternatif yang baru supaya kondisi ini menjadi semakin lebih baik untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Itulah alasan kenapa peneliti menggunakan metode PQ4R yang merupakan P-nya adalah preview atau di sini siswa membaca secara sekilas atau hanya ide-ide pokok wacana saja, kemudian sekilas tentang penjelasnya, kemudian question. Setelah dibaca, siswa disuruh menarik tanya jawab dari apa yang mereka baca, kemudian read atau membaca secara aktif keseluruhan, secara serius, kemudian reflect, di mana siswa-siswi disuruh untuk merenungkan atau memahami apa yang mereka baca, kemudian recite, mengungkapkan kembali dengan bahasanya sendiri informasi dan isi yang ada dalam wacana, kemudian review, mengkaji ulang kembali wacana tersebut secara keseluruhan dari awal sampai akhir dengan diskusi. Kemudian identifikasi masalah, rendahnya motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik karena metode yang monoton tadi atau tidak menarik atau istilahnya teacher center, di mana pembelajaran itu berpusat kepada guru sehingga mengakibatkan siswa-siswi yang mengikuti menjadi lebih pasif. Pembatasan masalah. Subjek penelitian adalah 11 IPS 3 dengan melaksanakan metode pembelajaran PQ3R, review, question, read, dan reflect atau review, fokus pada peserta didik melalui latihan soal-soal. Kemudian D, perumusan masalah. Perumusan masalah. Ini ya. Bagaimana peningkatan pemahaman peserta didik pada wacana argumentasi melalui penerapan strategi PQ4R? Hasilnya seperti apa? Setelah terjadi siklus 1 dan siklus 2, apakah tidak diinginkan? Tujuan penelitian mengetahui peningkatan kualitas pemahaman peserta didik pada wacana argumentasi dengan strategi PQ4R. Kajian konseptual pendidikan. Saya rasa karena kajian kali ini berpijak kepada pendapat ahli, mungkin saya tidak akan menjelaskan. Ya, boleh kita lewatkan, Ibu? Oke. Bab 3, metodologi penelitian. Tujuan khusus penelitian mengetahui hasil PQ4R dalam pemahaman wacana argumentasi. Tempat dan waktu penelitian di awal semester ganjil Agustus sampai November 2022-2023. Biasa terlalu cepat saya jadi operator ya. Metode dan rancangan siklus penelitian, kemudian dia subjek yang terlibat itu adalah 11 IPS 3 SMA 1 Kota Solo dengan jumlah 36 orang, 18 laki-laki dan 18 perempuan. Kemudian peran dan posisi peneliti di sini adalah sebagai pendiagnosis, artinya ya memperkirakan kondisi yang akan terjadi dengan perlakuan teacher center dan setelah perlakuan PQ4R. Kemudian perencana tindakan sebagai pengamat dan sebagai pelaksana. Ini akan terlihat nanti pada siklus 1 dan siklus 2 hasilnya di bab 3 dan bab 4. Kemudian tahapan intervensi tindakan dan
Oke, hasil intervensi tindakan yang diharapkan adalah untuk meningkatkan pemahaman belajar peserta didik dan pengetahuan guru tentang PQ 4R. Data dan sumber data, ada dua aspek data di sini, data lahiriah dan data batinnya. Yang lahiriah itu adalah merupakan korpus data, yaitu subjeknya, siswanya tentu ya. Kemudian batiniahnya berupa nilai hasil belajar pemahaman dan respon anak-anak. Ini nanti bisa dilihat pada kuesionernya, kemudian hasil wawancara yang juga ada di bab 3 dan 4. Dan instrumen pengumpulan data yang digunakan di sini adalah wawancara, observasi, tes hasil belajar, kuesioner, dokumentasi. Kemudian tentang ini saya tidak perlu menjelaskan karena itu ada terurai di dalam PTK saya. Teknik pengumpulan data adalah teknik tes dan teknik non-tes. Dan teknik pemeriksaan keterpercayaan berdasarkan pendapat guru-guru, kemudian tes pemahaman bacaan, review atau kesepakatan peneliti dengan informan. Baik, kemudian analisis data dan interpretasi hasil analisis nanti wujudnya dalam bentuk tes hasil belajar. Membandingkan hasil antara siklus 1 dengan siklus 2. Sebelum tindakan seperti apa, setelah tindakan siklus 1 apakah ada peningkatan, dan setelah siklus 2 apakah ada peningkatan. Ini bisa juga kita cermat pada